Baiklah, jadi di sini kami menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah atau PBL. Jadi model PBL ini yaitu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi baru. Langkah-langkah pada model ini yaitu yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, guru membantu siswa mendefinisikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dari pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, guru membantu siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Kemudian yang terakhir, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi belajar. Kemudian, kelebihan dari model ini yaitu yang pertama, siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya diserap dengan sangat baik. Kemudian, yang kedua, siswa dilatih untuk bekerja sama dengan sesama temannya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memperoleh pemecahan masalah dari berbagai sumber. Terus, kekurangan dari model ini yaitu yang pertama, untuk siswa yang malas, tujuan dari model ini mungkin sangat sulit untuk tercapai. Kemudian, model ini membutuhkan banyak dana dan membutuhkan banyak waktu. Yang ketiga, untuk model ini tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan menggunakan model ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erda Muslimah, NIM 2017 143-348. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang LKS, kisi-kisi soal, dan tentang materi pembelajaran yang kami ambil. Nah, di sini kami mengambil materi kelas 5 tentang sistem pencernaan manusia. Nah, lembar kerja atau lembar kisi-kisi LKS yang kami ambil, di dalamnya terdapat 2 kolom, yaitu yang pertama kegiatan dalam pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran model PBL. Yang di kegiatan dalam pembelajaran itu contoh yang pertama, misalnya pertanyaan apakah yang ingin kamu tanyakan sebagai kelanjutan dari kegiatan yang dilakukan. Nah, kalau contoh langkah-langkah pembelajaran dalam model PBL, yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, pembimbingan penyelidikan kelompok. Yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu adalah di lembar kisi-kisi LKS. Kalau yang selanjutnya lembar kerja kisi-kisi LKS. Nah, di dalam lembar kerja kisi-kisi LKS, yang tertulis yang pertama yaitu yang terdapat kelas, kelompok, dan anggota. Itu harus diisi oleh siswa. Dan terdapat juga petunjuk-petunjuk untuk mengerjakan soal. Nah, dan juga di dalam lembar kerja LKS untuk peserta didik ini terdapat soal-soal tentang soal cerita. Nah, misalnya di dalam buku kan terdapat Udin, Siti, dan Lani. Nah, itu adalah tokoh di dalam contoh soal tersebut. Nah, pertanyaannya banyak menggunakan pertanyaan tentang cerita. Nah, pertanyaan yang pertama misalnya contohnya pertanyaan apakah yang ingin kamu tanyakan sebagai kelanjutan dari kegiatan yang dilakukan. Nah, di dalam materi kami ini langsung menggunakan praktek secara langsung sehingga siswa itu dapat menjawab soal dengan memperhatikan guru yang telah menjelaskan proses terjadinya pencernaan tadi. Itu adalah salah satu contoh dalam kisi-kisi soal LKS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rahayu, NIM 2017-143028. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Di sini kami mengambil kelas 5, semester 1, tema 3 makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pada pembelajaran 2 dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Nah, pada RPP ini terdapat komponen-komponen. Komponen yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti. Pada kompetensi inti ini terdapat 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi inti yang pertama, itu menggambarkan tentang religius, kompetensi 2 tentang sikap, kompetensi 3 tentang pengetahuan, kompetensi 4 tentang keterampilan. Komponen yang kedua yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini terdapat 3 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, mata pelajaran IPA, dan mata pelajaran SBDP. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, kompetensi dasar 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Dengan indikator pencapaian 3.4.1 mengidentifikasi informasi yang disampaikan paparan iklan dan media cetak dengan tepat. Kompetensi dasar 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Dengan indikator pencapaian 4.4.2 menyampaikan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Kompetensi dasar pada mata pelajaran IPA yaitu 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Dengan indikator pencapaian 3.3.1 mengidentifikasi jenis-jenis makanan sehat, 3.3.2 menjelaskan sistem pencernaan manusia dan fungsinya, 3.3.3 mengidentifikasi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kompetensi dasar 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Dengan indikator pencapaian 4.3.3 melakukan percobaan pada sistem pencernaan manusia. Pada mata pelajaran SBDP dengan kompetensi dasar 3.3 memahami tangga nada dengan indikator pencapaian 3.2.1 menyebutkan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Kompetensi 4.2 menyajikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Dengan indikator pencapaian 4.2.2 menyajikan lagu Mars Hidup Sehat. Komponen selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Dari indikator pencapaian tadi dapat diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu yang pertama, dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan dengan tepat. Yang kedua, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Pada mata pelajaran IPA, dengan kegiatan tanya-jawab, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis makanan sehat dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan organ pencernaan pada manusia dengan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan tanya-jawab, siswa mampu mengidentifikasi gangguan pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Yang ketiga, dengan gangguan berdiskusi, siswa mampu melakukan percobaan pada sistem pencernaan manusia dengan baik.
Pada mata pelajaran SBDP, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor dengan tepat. Yang kedua, dengan mengiringi nyanyian dengan alat musik, siswa mampu menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat dengan baik. Komponen selanjutnya yaitu 4 materi pembelajaran. Di sini kami mengambil materi organ pencernaan manusia, yang kedua iklan media, yang ketiga tangga nada. Dengan metode pembelajaran yaitu pendekatan scientific learning, yaitu berpusat pada siswa, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan dengan model problem based learning. Baiklah, cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nila Rafikasari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Rafikasari, NIM 2017143008. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, pertama guru membuka kelas dengan salam dan menanyakan kabar siswa, apakah sehat? Lalu guru memerintahkan siswa untuk berdoa sebelum memulai kegiatan, yang dipimpin oleh salah satu seorang siswa. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa dan sambil memastikan kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. Lalu guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab, menanyakan materi pelajaran sebelumnya yang sudah diajarkan agar siswa mengingat kembali apa saja yang sudah diajarkan. Dan apersepsi ini untuk motivasi siswa dalam belajar. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan tema 3, makanan sehat, dan subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Lalu guru bertanya jawab dengan siswa tentang sakit diare yang terjadi pada pencernaan manusia. Yang pertama, apa penyebab sakit diare pada pencernaan manusia? Dan bagaimana cara mengatasi gangguan sakit diare tersebut? Kemudian, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan memberikan lembar kerja kepada siswa. Selanjutnya, guru menstimulus rasa ingin tahu siswa untuk bertanya dari masalah yang sudah disajikan pada lembar kerja siswa. Dan lalu membimbing setiap kelompok untuk melakukan percobaan pada media sistem pencernaan manusia. Setelah itu, siswa mendiskusikan hasil percobaan yang telah dilakukan bersama kelompok. Setelah mendiskusikan hasil percobaan, lalu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi ke depan. Kemudian, guru memberikan penguatan pada pembelajaran dan memberikan soal evaluasi kepada siswa. Pada kegiatan penutup, sebelum pulang, guru bersama siswa melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Dengan menanyakan pelajaran yang telah dilakukan, apakah semua materi yang telah disampaikan sudah paham atau belum paham? Lalu guru meminta siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai berdoa, siswa memberi salam pada guru. Berikutnya guru melakukan penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Tujuan penilaian ini untuk mengukur kemampuan atau kompetensi siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Penilaian meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga aspek keterampilan. Yang pertama pada aspek sikap yang akan dinilai oleh guru. Yang pertama sikap kemandirian. Aspek yang akan dinilai oleh guru pada sikap kemandirian. Yang pertama, apakah siswa mampu mengerjakan tugas secara mandiri? Yang kedua, tidak ribut di kelas. Yang ketiga, tertib dalam pembelajaran. Dengan keterangan sangat baik dan perlu bimbingan. Yang kedua, sikap ketelitian. Aspek yang akan dinilai pada sikap ketelitian. Yang pertama, mampu melakukan percobaan dengan baik. Yang kedua, menyelesaikan laporan yang diberikan oleh guru dengan keterangan sangat baik dan perlu bimbingan. Yang ketiga,
sikap kecermatan. Aspek yang akan dinilai pada sikap kecermatan, yang pertama menyimak penjelasan dari guru, yang kedua mampu membuat laporan setelah melakukan percobaan dengan keterangan sangat baik dan perlu bimbingan. Yang kedua, aspek pengetahuan. Pada muatan IPA, indikator yang akan dinilai, yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis makanan sehat. Yang kedua, menjelaskan organ sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang ketiga, mengidentifikasi gangguan pada sistem pencernaan manusia dengan teknik penilaian tes tertulis dengan bentuk soal pilihan ganda. Yang ketiga, aspek keterampilan. Pada muatan IPA, kriteria yang akan dinilai melakukan percobaan pada media sistem pencernaan manusia. Apabila siswa dapat melakukan percobaan pada media sistem pencernaan manusia dengan sangat baik, maka siswa akan mendapatkan nilai 4 dengan keterangan sangat baik. Yang kedua, apabila siswa melakukan percobaan pada media sistem pencernaan manusia dengan cukup baik, maka siswa akan mendapatkan nilai 3 dengan keterangan baik. Yang ketiga, siswa melakukan percobaan pada media sistem pencernaan manusia dengan kurang baik, maka siswa akan mendapatkan nilai 2 dengan keterangan cukup. Yang keempat, apabila siswa tidak dapat melakukan percobaan pada media sistem pencernaan dengan tidak baik, maka siswa akan mendapatkan nilai 1 dengan keterangan perlu pendampingan. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Desari, NIM 2017-143-290. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran saya mengenai sistem pencernaan manusia pada lampiran 1. Seperti yang kita ketahui, salah satu ciri makhluk hidup adalah memakan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan manusia yang berguna untuk sebagai sumber energi pada tubuh kita. Komponen sel atau penyusun jaringan serta nutrisi yang berguna untuk tubuh kita. Sistem pencernaan manusia merupakan salah satu sistem yang kompleks bagi tubuh manusia dan sangat penting bagi tubuh kita. Apa saja sih bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Ya, adalah yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, besar serta anus. Nah, kan sudah dijelaskan apa itu sistem pencernaan. Di sini juga sistem pencernaan berfungsi untuk menguraikan makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Sistem pencernaan pun berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, dari sisa-sisa zat-zat makanan yang tidak diperlukan tadi akan menjadi racun bila tidak dikeluarkan. Nah, dan sisa-sisa makanan tersebut akan dikeluarkan melalui proses dari organ anus. Berikut adalah penjelasan dari proses pencernaan manusia, yaitu yang pertama proses memasukkan makanan ke dalam mulut, yang kedua itu proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi, dan ketiga yaitu proses menelan makanan menelan atau menuju ke dalam kerongkongan, dan yang ketiga itu proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul zat yang sederhana dengan bantuan enzim dari dalam sistem pencernaan lambung. Dan yang keempat yaitu sistem penyerapan sari-sari makanan dari usus halus, dan yang selanjutnya adalah proses mengeluarkan sisa-sisa makanan atau zat-zat makanan yang tidak diperlukan dalam tubuh, yang bisa menjadikan racun, yaitu akan dikeluarkan melalui organ anus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nanda Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan media dari kelompok kami, yaitu media sistem pencernaan pada manusia.
Ketika proses pembelajaran siswa secara berkelompok akan diminta untuk melakukan percobaan bagaimana proses perencanaan pada manusia menggunakan media yang kami buat. Di sini saya akan mengenalkan nama-nama organ yang ada di sistem pencernaan dan mempraktekkan proses perjalanan air minum dari mulut dan menuju ke anus. Nah, di sini sini ada mulut, kerongkongan, lambung, ada hati, ada empedu, ada usus besar dan usus halus, anus. Nah, baiklah, saya akan mempraktekannya menggunakan air minum. Pertama-tama air minum tersebut masuk ke mulut. Sudah mulut ke kerongkongan, sudah kerongkongan ke lambung, menuju ke usus besar, ke usus halus dan mengalir ke anus. Dari praktek ini, siswa akan tahu bagaimana proses jalannya air minum atau makanan yang ada di manusia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon ampun.